Bab 574, Keluarga Penentang Surga. Seperti tersirat dari namanya, alam surga Hong Huang masih mempertahankan tampilan paling primitifnya, dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, sungai-sungai besar seperti laut, serta gunung-gunung besar yang menjulang ke angkasa. Dunia ini luas, tak berbatas dan tak berujung. Banyak dewa leluhur tidak tahu betapa luasnya itu. Akan tetapi, populasinya sangat jarang, dan seringkali suatu wilayah seluas ratusan ribu mil sepi dan jarang terlihat. Ada banyak daerah terlarang yang misterius yang bahkan orang-orang kuat yang telah tinggal di surga selama bertahun-tahun mungkin tidak mengetahuinya. Di dalam wilayah penting sekte alien, dewa leluhur tertinggi yang tadi marah tiba-tiba tampak teringat sesuatu. Warnanya tiba-tiba berubah, dan dia berkata, awalnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat seberkas darah naik ke langit. Itu benar. Cepat, beritahu aku di mana itu. Jauh di atas, dewa leluhur tertinggi yang tengah duduk bersila di altar hampir tidak bisa tetap tenang. Sangat berbeda dengan keagungan dan sikapnya yang tidak terduga. Di sampingnya, dewa leluhur melangkah maju dan menyapu udara dengan satu tangan. Sebuah pegunungan primitif yang luas dan berkabut muncul. Dia menunjuk ke tanah yang berkabut dan misterius itu dan berkata, itulah daerah ini. Hanya ada sedikit orang dalam radius 90.000 mil. Itu adalah tanah yang liar dan kuno. Itu benar-benar ada. Itu buruk. Dewa leluhur tertinggi berubah warna di tempat dan berkata, apakah ada master yang bergegas ke sana? Pergi dan kejar mereka kembali. Jangan terburu-buru. Saya khawatir sudah terlambat. Mereka sudah berangkat dan seharusnya sudah sampai di daerah itu. Dewa leluhur di sebelahnya sangat bingung dan berkata, mengapa Anda kehilangan ketenangan, Tuan? Meskipun bayangan binatang seputih salju muncul kemudian, ia telah pergi. Tuan-tuan kita seharusnya tidak dalam bahaya. Kami hanya pergi untuk memeriksanya. Kami tidak benar-benar ingin mengejar dan membunuh orang-orang dari keluarga Nitian dengan gegabah. Petik 2. Salah. Yang menyeramkan adalah tempat itu, karena anggota keluarga Nitian yang sebenarnya tidak muncul di sana. Suara agung dewa leluhur tertinggi mengguncang pegunungan suci dan menyampaikan perintah, hubungi mereka dengan cepat dan mundur dari daerah itu. Tuanku, apa yang sedang Anda bicarakan? Beberapa dewa leluhur di dekatnya sedikit bingung. Melihat dewa leluhur tertinggi yang duduk tinggi di altar, mereka bertanya, Tuanku, apa ini? Keluarga yang menentang surga itu menderita kutukan bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, semua anggota di surga dan di bumi jika dijumlahkan diperkirakan tidak lebih dari 5 orang. Di alam surgawi primitif ini, seharusnya ada 1 atau 2 orang, tetapi mereka semua telah berkultivasi hingga saat kritis dan tidak akan terburu-buru keluar ke dunia. Pada titik ini, wajah dewa leluhur tertinggi menjadi gelap dan berkata, kamu lahir kemudian, dan mungkin tidak tahu daerah itu. Ada masa lalu yang mengejutkan di sana. Setiap dewa leluhur yang hadir merupakan orang antik tua yang telah hidup selama lebih dari puluhan ribu tahun. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata dewa leluhur tertinggi, mereka semua berubah warna. Di masa lalu, keluarga yang menentang surga itu pernah mengalami malapetaka. Mereka semua dikutuk dan hampir musnah. Beberapa yang selamat juga kehilangan tubuh manusia mereka dan berubah menjadi binatang buas. Dewa leluhur tertinggi dengan lembut menyapu kekosongan dengan tangan kanannya, menunjuk ke tanah kuno yang misterius di alam liar, dan berkata, kemudian,
disinilah pertempuran yang mengejutkan dengan sungai darah terjadi, mengguncang surga. Petik 2. Di antara mereka yang selamat, ada satu yang membangun kembali tubuh ilahinya dan berhasil memulihkan bentuk manusianya. Ia menjadi Raja M. Manusia batu yang tak tertandingi, dan bertarung melawan musuh-musuh lamanya di tanah kuno yang liar itu. Pertarungan itu begitu sengit hingga langit runtuh dan bumi retak, hantu-hantu menangis dan para dewa melolong, tanah suci itu berlumuran darah, dan darah itu benar-benar menenggelamkan tempat itu. Tidak seorang pun bisa mendekat. Saat dewa leluhur tertinggi berbicara, beberapa dewa leluhur yang hadir semuanya terkejut. Tidak masuk akal bagi satu orang untuk bertarung melawan sekelompok musuh yang kuat. Dikatakan bahwa raksasa di surga yang telah tertidur selama bertahun-tahun telah terbangun dan akhirnya mengakhiri pertempuran. Namun, ia membayar harga yang mahal. Ia benar-benar menghilang setelah pertempuran dan tidak terlihat sampai sekarang. Beberapa orang bahkan menduga bahwa raksasa di surga telah jatuh. Beberapa dewa leluhur dari sekte lain di bawah altar semuanya terkesiap. Keluarga yang menantang surga itu benar-benar menantang surga. Benar-benar mengejutkan bahwa satu orang tega menimbulkan kekacauan besar di surga. Benar-benar menakutkan. Dewa leluhur tertinggi dari sekte alien berkata dengan suara tenang, tetapi dengan ekspresi serius. Legenda mengatakan bahwa raksasa di surga memiliki asal-usul yang mengerikan. Dia kemungkinan besar adalah orang kuat yang sudah terkenal di era gurun yang kacau. Dia masih terluka parah. Anda dapat membayangkan betapa luar biasanya keluarga Nitian. Petik 2. Siapa sebenarnya yang memberikan kutukan pada keluarga Nitian? Bukankah dia termasuk musuh keluarga Nitian saat orang-orang kuat keluarga Nitian membunuh orang di mana-mana? Mungkinkah? Lebih baik tidak menebak-nebak soal ini. Dewa leluhur tertinggi melirik mereka beberapa kali dan menghentikan mereka untuk bertanya lebih lanjut. Dengan kata lain, penguasa surga ke-8 klan kita berubah menjadi seberkas darah dan menghilang di tanah kuno yang misterius itu. Di sanalah orang kuat dari keluarga yang menentang surga itu membunuh semua orang. Itulah tempatnya. Garis darah itu mungkin tidak sesederhana itu, jawab dewa leluhur tertinggi. Mungkinkah anggota keluarga penentang surga yang berubah dari binatang buas menjadi manusia batu tidak dibunuh oleh raksasa di surga, dan masih hidup di tanah kuno yang misterius itu? Dia seharusnya dibunuh, tetapi kebenciannya mungkin belum hilang, dan kota suci tempat dia mencapai nirwana mungkin telah hancur di bawah tanah yang luas itu. Bertahun-tahun yang lalu, dua tragedi terjadi di sana, salah satunya melibatkan seorang pria kuat dari klan kita, yang terbunuh di sana dan berubah menjadi darah lalu menghilang. Meskipun hanya ada 3 atau 5 orang yang tersisa di keluarga ini, mereka memang ancaman besar. 1 atau 2 orang di surga harus disingkirkan sesegera mungkin. Seorang dewa leluhur dari surga ke-8 di dekatnya menyarankan. Dewa leluhur tertinggi di altar meliriknya dan berkata, surga menekankan keseimbangan, tidak ada yang bisa menutupi langit dengan satu tangan. Selain itu, keluarga yang menentang surga itu seharusnya sudah memiliki manusia batu yang bertanggung jawab, ditambah lagi ada 1 atau 2 raksasa surgawi yang berhubungan baik dengan leluhur mereka. Jika kita menyentuh mereka, mungkin akan terjadi kekacauan besar. Dewa leluhur super dari surga ke-7 di bawah mengerutkan kening dan berkata, apa asal-usul keluarga yang menentang surga ini? Saya selalu merasa bahwa mereka adalah masalah besar. Mungkinkah mereka adalah musuh lama dunia kita?
Mungkinkah miliaran tahun yang lalu? Jangan berspekulasi. Dewa leluhur tertinggi di altar menghentikannya dan berkata, hal-hal seperti itu tidak bisa dikatakan begitu saja, kalau tidak akan menimbulkan masalah. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas mendekat dari kejauhan dan berteriak, sesuatu yang buruk telah terjadi. Dua orang kuat dari klan saya pergi untuk menyelidiki tanah kuno yang misterius itu, tetapi mereka semua mati di sana. Saat dia berbicara, dewa leluhur bergegas maju. Dia terkenal karena kecepatannya, namun dia terlambat dan gagal menyampaikan perintah dewa leluhur tertinggi tepat waktu. Dewa leluhur tertinggi di altar terdiam beberapa saat sebelum berkata, katakan padaku apa yang kau lihat. Dewa leluhur menggerakkan tangannya melintasi angkasa, dan sebuah dunia yang kabur pun muncul. Ada hutan serigala purba, puncak-puncak dan bebatuan aneh, alam liar yang tidak biasa, dan tanaman merambat besar yang menutupi jurang-jurang, tetapi tidak ada burung atau binatang buas. Tiba-tiba dua teriakan terdengar, dan dua aliran darah menyembur ke langit, kemudian semuanya kembali sunyi senyap. Dua orang kuat, dua sinar dingin melesat keluar dari mata dewa leluhur tertinggi, dan dia berkata dengan muram, orang itu telah ditembak mati, tetapi kebenciannya belum hilang. Apakah mereka ingin memaksa kita untuk menghancurkannya sepenuhnya? Tuanku, berikan perintah, kita akan meratakan tempat ini dengan tanah. Dewa leluhur di dekatnya meminta pertarungan. Namun saat ini dewa leluhur tertinggi dengan cepat menenangkan diri dan berkata, jangan bertindak gegabah, kamu tidak cocok untuk mengambil tindakan. Ketika manusia batu dari sukuku terbangun dan datang ke dunia, dia akan hancur total. Sementara orang-orang kuat dari dunia lain berdiskusi, Xiao Chen sedang memanjat keluar dari bawah gunung berbatu di tanah kuno misterius dengan radius 90.000 mil. Dewa leluhur surga ke-8 memang tidak dibunuh olehnya. Pertempuran pengejaran dan pembunuhan berlangsung selama berhari-hari. Sekalipun dia mempunyai beberapa senjata sakti di tangannya, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dewa leluhur surga ke-8 untuk beberapa saat dan tidak dapat mengenai lawan sama sekali. Inilah perbedaan kekuatan absolut. Alam spiritualnya masih jauh dari cukup. Bahkan jika dia menguasai harta perang yang menantang surga, akan sulit membunuh dewa leluhur super yang tingkatannya satu tingkat lebih tinggi darinya. Hal ini membuatnya lebih bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya. Sehari sebelumnya, setelah mereka memasuki kawasan itu, tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat meletus dan menenggelamkan tempat itu dalam sekejap. Jika bukan karena peta dewa, jika bukan karena kota sihir kuno yang melindunginya, Xiao Chen mungkin akan mengikuti jejak dewa leluhur super dari surga ke-8. Meski begitu, dia sangat terkejut dengan cahaya berdarah itu, dan hari-hari pertempuran membuatnya kelelahan. Dia duduk bersila di bawah gunung batu yang runtuh hampir sepanjang malam sebelum dia memulihkan kekuatannya. Pada hari kedua, ketika dia keluar, dia tidak menyangka darah akan naik ke langit lagi. Dia menyaksikan kejatuhan dua orang kuat dari sekte lain dengan matanya sendiri. Kali ini dia sudah cukup siap, jadi dia tidak terkejut. Namun dia bahkan lebih terkejut lagi. Sebenarnya tempat apa ini? Bahkan dewa leluhur dapat dimusnahkan. Melihat pemandangan di sekitarnya, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi itu tampak menjulang tinggi menutupi gunung-gunung raksasa, bagaikan payung raksasa yang menopang langit. Tanaman merambat tua bagaikan naga yang sebanding dengan gunung, membentang puluhan ribu mil, memperlihatkan nafas masa primitif.
Apakah ini semacam daerah terlarang? Mungkinkah ini tanah suci milik raksasa di surga? Xiao Chen merasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, dia merasa seperti ada sesuatu yang menarik kaki celananya. Xiao Chen langsung terkejut. Adalah di luar akal sehat jika seseorang sekuat dia tidak dapat merasakan kedatangan makhluk hidup sebelumnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia hampir berteriak karena terkejut. Seekor hewan kecil seputih salju, panjangnya lebih dari setengah kaki, berdiri dengan tenang di tanah, mengedipkan matanya yang besar dan murni tanpa cacat, bulu matanya yang panjang bergetar terus-menerus. Salah satu cakar kecilnya sedang menarik salah satu kaki celana Xiao Chen. Keke, apakah itu kamu? Xiao Chen benar-benar terkejut. Kok dia ketemu Keke di sini? Namun segera ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Meskipun hewan kecil ini sangat mirip Keke, tetap saja ada beberapa perbedaan. Boneka itu tampak lebih kecil dari Keke, dan yang paling penting, boneka itu sedang memegang dot di mulutnya dan mengedipkan matanya yang besar dengan rasa ingin tahu ke arahnya. Itu adalah hal yang sangat mudah. Xiao Chen punya kecurigaan kalau gadis kecil di depannya itu adalah saudara perempuan atau laki-laki Keke. Karena orang tua Keke mungkin sudah masuk surga. Benda kecil di depannya itu hanya terdiam, tanpa berkata apa-apa. Ia memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Chen sejenak, sedikit kecurigaan terlihat di matanya yang cerah. Lalu ia melambai lembut ke arah Xiao Chen, dan napas segera mengalir keluar dari tubuh Xiao Chen. Cahaya dan kabut yang kabur itu langsung mengembun menjadi binatang kecil seputih salju, yaitu Keke yang polos. Xiao Chen langsung mengerti bahwa lelaki kecil pendiam di depannya ini merasakan nafas sejenisnya pada dirinya dan langsung memenjarakan bayangan Keke. Metode ini sungguh menakjubkan. Makhluk kecil seputih salju itu tetap tidak mengatakan apapun, tetapi hanya menarik celana panjang Xiao Chen, lalu berbalik dan pergi, artinya dia harus mengikutinya. Xiao Chen benar-benar terkejut hari ini. Dia melihat spesies Keke, dan spesies itu masih sangat muda dan belum dewasa. Mungkinkah anggota keluarga dewasa ini ada di dekat sini? Benda kecil di depan memimpin jalan dan membawa Xiao Chen langsung ke sebuah pohon kuno. Pohon yang menjulang tinggi itu menjulang hingga ke awan, dan mahkotanya yang besar menekan beberapa puncak di sekitarnya. Pohon itu memiliki cabang-cabang dan daun-daun yang rimbun, dan dedaunan hijau yang indah berkilauan dengan cahaya redup, berdesir tertiup angin. Mereka berjalan mendekati pohon raksasa itu dan langsung masuk ke lubang pohon kering di akarnya. Xiao Chen tidak khawatir dan mengikuti dari dekat. Lintasannya berkelok-kelok dan umumnya berputar ke bawah. Lubang pohon ini masuk jauh ke dalam tanah. Jelas itu adalah lubang kering yang terbentuk secara alami oleh akar raksasa yang kering. Keluar dari lubang akar, ada gua bawah tanah yang kacau. Ada banyak persimpangan jalan yang mengarah ke gua-gua batu besar, serumit labirin bawah tanah. Lambat laun, Xiao Chen menjadi sedikit serius. Dia terkejut melihat tulang-tulang patah berserakan di sepanjang jalan. Meskipun mereka hanya setengah bagian, mereka semua berkilau dengan kilauan misterius. Mereka pasti sisa-sisa dari seorang lelaki kuat setingkat dewa leluhur. Hewan kecil seputih salju di depannya sungguh tenang, tanpa suara apapun. Kelihatannya lemah dan ringkih, sehingga membuat orang-orang merasa kasihan padanya. Ia mengambil langkah maju yang kecil. Xiao Chen sangat penasaran dan bertanya-tanya kemana makhluk kecil ini akan membawanya.
Beberapa sisa dewa leluhur ditemukan di sepanjang jalan, sungguh menakjubkan, seolah-olah pertempuran tragis telah terjadi di sini. Ketika melewati sebuah gua besar, bagian depannya tiba-tiba terbuka dan tampak seperti dunia baru. Saya tidak pernah menduga ada dunia lain di bawah tanah. Di dunia bawah tanah yang luas, semakin banyak batu-batu besar, seolah-olah banyak gunung batu telah runtuh dan berguling kemana-mana. Xiao Chen perlahan menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Batu besar itu memiliki energi yang luar biasa, dan tampaknya mengandung kekuatan suci yang mengerikan. Ini adalah batu besar dari kota dewa kuno. Mungkinkah ada kota dewa kuno yang runtuh di depan? Binatang kecil seputih salju dengan dot di mulutnya, seperti bayi yang baik, berbalik dan menatapnya dengan rasa ingin tahu, lalu mulai berjalan maju dengan tenang. Setengah jam kemudian, sebuah kota besar yang hancur muncul di depannya. Xiao Chen benar-benar terkejut. Memang ada kota suci kuno. Meskipun sudah hancur, kota itu masih megah dan tinggi, jauh lebih besar daripada kota sihir kuno biasa. Mungkinkah ini ditinggalkan oleh manusia batu yang pernah mengambil langkah terakhir? Xiao Chen memperluas indera spiritualnya, mengamati semua arah, mengamati semua yang ada di sini. Lingkungan sekitarnya kacau dan kabur. Walaupun kota suci itu hancur, kota itu tampaknya masih mengandung kekuatan misterius yang menghalangi kesadaran suci untuk menyelidiki. Hewan muda itu pendiam dan berperilaku baik. Ia berjalan langsung ke kota besar yang rusak. Melihat ini, Xiao Chen mengikutinya. Suasana sangat sepi sepanjang perjalanan. Bangunan-bangunan yang hancur di kota itu menutupi area yang luas, meninggalkan fluktuasi kekuatan ilahi yang tak terhapuskan. Ketika mereka mencapai area pusat kota ilahi, Xiao Chen tercengang. Pemandangan di hadapannya sungguh luar biasa. Tepat di tengah kota, berdiri tegak miniatur kota para dewa yang lengkap dan terperinci. Meski ukurannya hanya sebesar istana, tampilan keseluruhannya sangat mirip dengan kota para dewa yang hancur. Dapat disimpulkan bahwa keduanya sama persis. Mengapa kota dewa mini seperti itu berdiri di tengah kota dewa yang rusak? Mungkinkah itu adalah yang baru yang muncul kemudian? Xiao Chen menatap binatang muda di depannya dengan curiga, merasa bahwa binatang itu punya hubungan erat dengannya. Pada saat ini, makhluk kecil yang berperilaku baik dan tenang yang menggigit dot itu berubah menjadi bola kabut putih, dan bentuknya melayang, lalu semuanya bergegas ke kota mini para dewa di depan dan tenggelam ke dalamnya. Ini, Xiao Chen sangat terkejut. Dia punya tebakan yang sangat konyol di benaknya dan berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah kota para dewa lagi? Tiba-tiba, hatinya bergetar hebat. 5 macam jejak jalan muncul dan terwujud di depannya. 5 sosok tinggi menunjukkan pesona 5 jalan dan perlahan berputar di atas kota kecil para dewa. Apakah ini pertunjukan semangat Dao Agung? Xiao Chen terkejut. Sejak dia memperoleh kelima jejak ini, dia tidak pernah memahaminya sepenuhnya, dan kelima roh Dao Agung tidak pernah berpihak padanya. Namun kini, keberadaan di kota suci kecil ini telah memperlihatkan pesona hukum jejak Dao Agung. Apa asal-usul keluarga yang menentang surga ini? Mengapa tanda dari 5 raja batu yang tak terkalahkan pun lebih menguntungkan mereka? Apakah ada hubungan antara keduanya? Bab 575, Kelahiran Kembali Manusia Batu. Ada kota dewa lain di dalam kota dewa,
yang sangat kecil dan persis sama kecuali ukurannya. Bahkan pesonanya pun sangat mirip. Ini sungguh mengejutkan. Meskipun kota Dewa Mini itu hanya seukuran istana, ia tetap memancarkan tekanan mengerikan yang sama seperti kota megah. Ini adalah kondensasi hakikat dan kecemerlangan ilahi yang diredakan oleh kota kuno. 5 jejak jalan itu berputar perlahan, menunjukkan pesona penuhnya, dan memperlihatkan 5 alam misterius yang agung dan tidak diketahui kepada kota Dewa Mini di bawahnya. Kelima sosok yang tinggi dan agung itu samar dan misterius, bahkan mata yang paling bijak pun kesulitan melihatnya. Pada saat ini, mereka adalah perwujudan Tao. Apa yang disebut patung Dharma yang tinggi dan agung tidak lain hanyalah pembawa Tao. Iya, pada saat ini, gumaman kekanak-kanakan terdengar dari kota Dewa Mini. Kabut putih susu muncul dan perlahan mengembun menjadi makhluk kecil seputih salju, menatap kelima jejak jalan dengan bingung. Matanya jernih dan bersih, bagaikan mata bayi yang baru lahir, tanpa sedikit pun jejak kekasaran duniawi, juga tanpa sedikit pun jejak kecanggihan. Sebening kristal bunga teratai salju di gunung es, memperlihatkan kebenaran dan kemurnian. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan binatang kecil seputih salju itu tertiup angin, melayang di antara 5 jejak jalan, dan kabut putih mengepul, tetapi ia muncul lagi setelah beberapa saat, menatap bolak-balik di antara 5 sosok agung itu. Ia bagaikan seorang anak yang naif, dan seakan-akan tidak menyadari bahwa inilah pesona Tao, dan bahwa alam tertinggi sedang membuka pintu menuju ke sana, tetapi ia malah bingung dan heran. Apakah dia benar-benar tidak tahu apa-apa? Apakah dia hanya seorang anak yang suci? Xiao Chen di sebelahnya bingung. 5 jejak Dao besar berputar perlahan di sekitar binatang kecil seputih salju itu, kadang-kadang bergetar mengeluarkan riak-riak misterius, yang akhirnya membuat makhluk kecil yang berperilaku baik dan pendiam ini menyadari sesuatu. Ia menggaruk kepalanya karena bingung, lalu mulai memperhatikan dengan saksama kelima jejak jalan itu. Tiba-tiba, suatu kesadaran ilahi yang kuat mengalir keluar, berfluktuasi maju mundur di antara kelima sosok agung itu. Lambat laun, hewan kecil seputih salju itu tampaknya telah menemukan sesuatu. Sekilas keanehan melintas di matanya yang jernih dan bersih, lalu ia mulai menatap tajam. Setelah itu, ia menjadi terpesona, seolah tenggelam dalam suatu alam misterius dan menakjubkan. Dia linglung dan merenung. Ini gambar yang sangat aneh. Di atas kota suci kecil itu, ada seekor binatang muda dengan dot di mulutnya, terkadang bingung dan terkadang gembira, seolah-olah telah menyadari kebenaran, yang sangat mengejutkan. Sebuah kota suci kecil tumbuh di dalam kota suci. Hal ini memunculkan spekulasi tak berujung dan banyak asosiasi. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada pertumbuhan manusia batu. Xiao Chen menatap segala yang ada di depannya tanpa berkedip, hatinya kacau. Dia memikirkan banyak hal. Selama proses ini, 5 jejak jalan berputar perlahan sambil terus-menerus menggetarkan segala macam riak misterius, yang secara bertahap menenangkan hati Xiao Chen. Dia merasa seolah-olah sungai kehidupan suci telah memelihara kesadarannya yang stagnan. Berbagai segel Dao, segudang metode misterius, dan wawasan tak berujung secara alami muncul dalam pikirannya. Kesadaran Xiao Chen bergetar, secara bertahap menjadi lebih padat, dan bergerak menuju keadaan yang lebih sempurna. Pengembangan kesadaran spiritual sangatlah sulit. Ada orang yang dapat mencapai pencerahan dalam waktu singkat, ada pula yang tidak pernah membuat kemajuan apapun.
Itu semua tergantung pada kesempatan dan pemahaman masing-masing orang. Selama beberapa ratus tahun terakhir, kemajuan kultivasi Xiaochen sangat cepat. Namun, dalam 50 tahun terakhir di tanah tandus yang kacau, kultivasinya mandek tanpa kemajuan apapun. Untuk menghilangkan 5 cara agung, dia duduk di sana selama 50 tahun penuh. Pada saat ini, hambatan akhirnya mengendur, dan ia memiliki kecenderungan untuk naik ke tingkat berikutnya. Mungkin kultivasi spiritualnya dapat mencapai tingkat ke-9. Binatang kecil yang memegang dot itu mendengus lagi dan membangunkan Xiaochen. Ternyata kelima jejak jalan itu telah menjelma menjadi 5 berkas cahaya, yang menyatu dan menyelimuti kota suci. Wujud binatang kecil seputih salju itu menyebar lagi dan berubah menjadi kabut putih lalu kembali ke kota. 5 sinar cahaya terkondensasi menjadi sumber Tao, menyelimuti kota suci dan membuatnya semakin misterius. Kesadaran spiritual Xiaochen telah menjadi jauh lebih padat. Dia mencoba menyelidiki ke depan, ingin menyelami lebih dalam asal-muasal Dao besar, tetapi dia menemui hambatan yang kuat. Dia merasa sulit untuk mendekat dan tidak bisa menyelidikinya. Mungkin saja ada orang yang disukai Tuhan di dunia ini, tetapi saat ini, itu pasti bukan Xiaochen. 5 cara agung tidak begitu berpihak padanya, tetapi mereka mencintai anggota keluarga yang menantang surga ini. Sepertinya aku perlu mencuri dan mengubah dunia secepatnya. Xiaochen merasa emosional. Dia merasa bahwa dia harus segera mencari keturunan Raja Manusia Batu lainnya dari dunia lain dan merebut tanda asal. Selain itu, ia percaya bahwa setelah mencapai alam tertentu, 5 asal-muasal Dao besar dalam tubuh juga dapat dipahami. Itu. Pada saat ini, Xiaochen sangat terkejut dan membuat penemuan besar. Meskipun indera spiritualnya tidak dapat menembus asal-muasal jalan dan kota suci, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di sekitarnya. Tepat di bawah kota Tuhan, ada manusia batu yang rusak. Batu semacam itu jelas bukan batu biasa, seharusnya itu milik seorang pria kuat yang telah mengambil langkah terakhir. Meskipun batunya telah pecah, tubuhnya masih ramping dan anggun. Dia pasti seorang wanita yang sangat cantik saat dia masih hidup. Meskipun terbuat dari batu, ia memiliki aura transenden dan pesona unik. Ini, Xiaochen cukup terkejut. Dia melihat situasinya dengan jelas. Kota Dewa Mini ini tumbuh dari tubuh batu yang pecah. Fondasinya terhubung dengan tubuh batu yang pecah dan menyerap kekuatan suci. Manusia batu yang hancur itu menuju kehancuran, tetapi dalam kematian ia melahirkan kehidupan, dan berubah menjadi kota Dewa Mini. Itulah kekuatan kelahiran kembali, yang perlahan-lahan melahirkan diri baru. Itulah kesimpulan yang dibuat oleh Xiaochen. Dia merasa itu luar biasa. Manusia batu yang mengambil langkah terakhir tewas, tetapi harapan untuk dilahirkan bersama jasadnya mungkin akan kembali ke dunia ini. Jadi, binatang kecil yang bodoh, sederhana, dan naif itu lahir dari vitalitas tak terbatas dalam kematian. Xiaochen tercengang. Dalam hal ini, binatang kecil yang berperilaku baik dan pendiam itu pasti memiliki asal-usul yang hebat dan merupakan nenek moyang Keke. Kabut putihnya kabur, dan kota Dewa Mini itu bergetar pelan. Asal mula jalan di atas tersebar menjadi 5 sosok, yang satu di antaranya benar-benar bergegas masuk ke kota Dewa Mini. Pada saat yang sama, binatang kecil seputih salju itu muncul kembali, dan keduanya berputar pada saat yang sama,
secara bertahap menyatu dengan seluruh kota suci. Ada kabut di sana, kabur dan misterius. Binatang kecil seputih salju yang baru lahir itu adalah kabut putih. Bukankah daging dan darahnya benar-benar telah beregenerasi, atau itu hanya kesadaran ilahinya? Menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pesona ilahi salah satu dari 5 jalan agung turun dan menyatu dengan kota ilahi, Xiao Chen tidak menghentikannya. Tidak peduli apapun itu, apa yang seharusnya pergi pada akhirnya akan pergi, dan mustahil untuk menghentikannya. 5 jejak Dao Agun. Ge mungkin menganggapnya sebagai pembawa khotbah. Akan tetapi, meskipun dia menggunakan tubuh untuk berkhotbah, Xiao Chen tidak mengeluh. Berbeda dengan menghadapi Dao Agung tertinggi di dunia lain, dia senang melihat kelanjutan warisan 5 Raja Batu dari Tanah Tandus. Xiao Chen hanya berdiri di sana dengan tenang menjaga dan menonton. Pada saat ini, kota Dewa Mini menjadi semakin kabur, dan banyak pemandangan serta gambar muncul di sekitarnya. Di daratan hijau yang luas, hiduplah seorang wanita yang meski terbuat dari batu, namun anggun dan cantik, dengan pesona spiritual surga dan bumi. Dia bahkan lebih luar biasa dari manusia berdarah daging. Namun, pemandangan itu tiba-tiba berubah secara mengejutkan. Terjadilah banjir darah dan wanita batu yang sangat cantik itu memulai aksi pembunuhan massal, menyapu bersih keanggunan dan keanggunannya sebelumnya, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Jadi, dia membunuh semua dewa leluhur dan leluhur perang. Xiao Chen melihat melalui layar bahwa wanita batu itu bergerak di antara para pria kuat, sepasang tangan gioknya menyapu ke segala arah seolah-olah dia berada di ruang kosong. Segala macam serangan sihir tidak efektif melawannya. Kekuatan sihirnya tak tertandingi. Sepasang telapak tangannya yang ramping dan indah memancarkan ribuan sinar keberuntungan, yang mematahkan semua serangan sihir dan membunuh banyak musuh yang kuat, membuat mereka berdarah dan hancur berkeping-keping. Wanita batu dalam gambar itu hanyalah sura perempuan, yang membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Cahaya darah yang menyilaukan membanjiri tempat itu. Tak seorang pun dapat keluar dari tirai darah. Semuanya diselimuti oleh wanita batu yang tak tertandingi. Kalian menganiaya keluargaku, menyebabkan keluargaku terpisah, ayahku meninggal, dan garis keturunan keluarga terputus. Tak seorang pun dari kalian antek-antekku dapat melarikan diri. Itu benar-benar menggemparkan. Sulit membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan sihir yang tiada taraf itu. Semua orang terkurung di dalam dan tak seorang pun dapat keluar. Wanita batu itu cantik tiada taraf, walaupun dia luar biasa dan cantik, memiliki semua kecantikan ilahiyah dalam satu tubuh, tetapi metodenya tak tertandingi, dan kekuatan gaibnya tak tertandingi di dunia. Musuh-musuh yang ada di dalam terus berhamburan keluar darah dan mati di tempat. Pada akhirnya, ketika hampir semua orang terbunuh oleh sihir, langit berguncang, dan cahaya ungu bersinar dari timur. Udara ungu datang dari timur, dan awan ungu yang tak berujung dengan cepat melonjak di atas wanita batu dan menutupi bumi. Raja Batu Ungu, kau akhirnya datang. Klanku pernah dikutuk di masa lalu, dan kau pasti terlibat. Wanita itu menatap ke langit, menghadapi awan ungu yang sangat banyak datang dari timur, tanpa rasa takut. Boom! Udara ungu datang dari timur dan menekan langsung ke bawah, menutupi seluruh wanita batu di bawahnya. Pertarungan antara orang kuat setingkat itu tidak terbayangkan. Meski itu adalah kejadian yang tertinggal bertahun-tahun lalu,
kesadaran Xiao Chen masih dipaksa kembali dan dia tidak mampu menghadapinya secara langsung. Kedatangan Zixiao benar-benar menenggelamkan tempat itu. Samar-samar, dampak sihir ilahi menyapu awan ungu dan terus-menerus menghancurkan langit yang kacau. Pertempuran itu berlangsung selama setengah jam sebelum semua cahaya berangsur-angsur memudar. Wanita batu itu jatuh ke tanah bagaikan bidadari yang sayapnya patah. Tubuh gioknya yang anggun hancur berkeping-keping dan darah keemasan mengalir. Aku memberimu kematian. Keluargamu seharusnya tidak ada di dunia ini. Jika kau ingin membunuhku, kau akan dikubur bersamaku. Meski tubuh wanita batu itu hancur berkeping-keping, dia masih pantang menyerah. Dia melambaikan tangannya dengan kuat, dan tanah pun hancur. Sebuah kota suci yang megah muncul dari tanah, menyatu dengannya, terkondensasi menjadi satu. Mekar dengan cahaya ilahi yang cemerlang, menerangi seluruh surga pada saat ini. Kemudian, kota suci itu menjulang ke langit, menghadap awan ungu yang tak berujung di langit. Boom! Tabrakan besar terakhir terjadi. Langit yang luas dan tak berujung berguncang 3 kali, bergoyang 3 kali, dan dengan suara gemuruh, kota para dewa yang hancur jatuh ke tanah dan tenggelam dalam bumi. Wanita luar biasa dari keluarga Nitian meninggal dan menghilang di surga. Kabut ungu pun terguncang, dan tubuh manusia batu tinggi di tengahnya pecah menjadi beberapa bagian. Udara ungu yang tak berujung membawanya ke ujung timur. Apakah ini yang terjadi tahun itu? Ketika Xiao Chen melihat adegan terakhir, dia merasa sangat menyesal. Itu adalah leluhur Keke yang terbunuh begitu saja. Namun, dia segera sadar. Kematian bukanlah akhir. Wanita luar biasa itu tidak hanya memiliki kecantikan yang tak tertandingi, tetapi juga kekuatan yang luar biasa. Setelah terdiam bertahun-tahun, dia akhirnya mampu menghidupkan kembali kota di dalam kota, bangkit kembali dari kematian, dan menumbuhkan jati diri yang baru. Metode ini tidak terbayangkan oleh orang awam. Ada kota di dalam kota, pemandangan unik sepanjang masa. Aku hanya tidak tahu apakah dia akan tetap memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya setelah kebangkitannya. Hingga saat ini, dalam waktu singkat setelah Xiao Chen memasuki surga, dia telah mengenal 3 raksasa surga, Stone Course, Lotus King, dan Purple Stone King. Adapun raksasa lainnya, dia belum mendapat kesempatan untuk mengenal mereka. Iya. Pada saat ini, suara gumaman binatang kecil terdengar dari kota Dewa Mini. Jejak jalan yang menyatu dengan kota suci itu perlahan-lahan bangkit dan meninggalkan tempat itu, berdiri di langit bersama keempat sosok tinggi lainnya. Binatang kecil seputih salju itu muncul di luar kota suci, matanya jernih dan murni tanpa jejak kotoran, persis seperti bayi yang baru lahir. Mungkinkah ia telah sepenuhnya melupakan masa lalu, memiliki pikiran yang murni, dan tidak memiliki ingatan sama sekali? Itulah yang terlintas di pikiran Xiao Chen. Ia merasa itu sangat mungkin, kalau tidak, mengapa binatang kecil itu bersikap begitu kekanak-kanakan dan bodoh? Bagaimana mungkin wanita luar biasa di masa lalu itu pada awalnya tidak memiliki perasaan terhadap 5 jejak Dao besar dan tidak tahu apa itu? Namun pada hakikat ia berbakat, dan dalam ketidaktahuannya ia telah menjadi satu dengan jejak Tao, merasakan pesonanya, dan memperoleh tanda sumber Tao. Hewan kecil seputih salju ini berperilaku sangat baik dan tenang, dan tampaknya benar-benar melupakan segalanya. Melihat penampilannya yang polos, Xiao Chen merasa sulit untuk mengaitkannya dengan kejeniusan yang tak tertandingi itu.
Berapa banyak rahasia yang disembunyikan keluarga terkutuk ini? Dari manakah warisan itu berasal? Apa identitas mereka yang sebenarnya? Dan siapakah orang yang dapat mengutuk keluarga ini? Jejak 5 jalan besar tidak meninggalkan Xiao Chen, tetapi memilih kembali ke tubuhnya, yang mengejutkan Xiao Chen. Dia mengira kelima jalan besar itu akan pergi setelah menemukan warisan, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka tidak menyerah padanya. Hari ini dia mendapat banyak manfaat dan merasakan kesadaran spiritualnya telah banyak terkondensasi dan dia bisa memasuki surga ke-9 kapan saja. Xiao Chen merasa sangat mendesak bahwa ia harus memburu jejak asal-usul keturunan Raja Manusia Batu dari dunia lain sesegera mungkin. Hanya setelah mencuri intisari dao besar Raja Manusia Batu dari dunia lain, barulah dia mempunyai kesempatan untuk mempelajari kelima jejak dao besar ini secara terperinci. Dia ingin menjadi lebih kuat, berubah menjadi Raja Manusia Batu, menjelajahi surga, dan menyelamatkan 9 negara dari bahaya. Kau tidak bisa tinggal di sini lagi. Mungkin sebaiknya kau pergi. Kalau tidak, musuhmu cepat atau lambat akan menyadari bahwa bukan mereka yang masih menyimpan dendam, tetapi kau telah bangkit. Xiao Chen memberi usul sambil menatap binatang kecil seputih salju yang tenang itu. Makhluk kecil itu agak bingung, menatap Xiao Chen dengan bingung, dan cara dia memiringkan kepalanya terlihat sangat lucu. Memikirkan bagaimana wanita ini awalnya adalah wanita yang berbakat, namun berubah menjadi binatang kecil, Xiao Chen merasa sangat rumit. Ya, sudah waktunya untuk pergi dari sini. Aku telah menyembunyikan rahasia surga, dan hanya bisa melindunginya sampai hari ini. Akan sangat berbahaya jika aku tidak pergi sekarang. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Xiao Chen terkejut dan melihat sekelilingnya, tetapi tidak melihat apapun. Tinggalkan tempat ini dan pergilah ke tanah leluhur Pangu. Itu mungkin tempat berlindung terakhir. Kau bisa memperoleh pencerahan di sana. Tanah tua Pangu. Xiao Chen terkejut. Akan ada 2 pembaruan besok. Saya sakit terakhir kali dan berhenti memperbarui selama 1 hari. Saya akan menebusnya besok. Izinkan saya katakan bahwa akhir-akhir ini banyak forum populer yang mengunggah foto-foto penulis daring. Yang tentang saya sebenarnya bukan saya. Foto saya yang tengah duduk di depan laptop konon merupakan foto asli saya, namun faktanya, itu adalah Ten Han Li Guo, Direktur Seni Permainan Shenmue. Kecepatan komunikasi internet sungguh cepat, maka dari itu saya ingin menjelaskannya. Bab 576 Rahasia Surga. Xiao Chen sangat ketakutan dengan apa yang dialaminya jauh di dalam bumi. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar kata-kata, Tanah Tua Pangu, yang membuatnya semakin terkejut. Apakah Pangu benar-benar ada di dunia ini? Dia merasa terkejut tanpa alasan. Karakter mitologi ini, yang awalnya diyakini diciptakan oleh para biksu Jiushu untuk menyemangati diri sendiri, benar-benar punya prototipe dan benar-benar manusia berdarah daging. Apakah benar ada Pangu di dunia ini? Xiao Chen merasa sangat gembira dan melihat sekelilingnya untuk mencari dari mana suara tua itu berasal. Pangu pernah ada di dunia ini. Dia adalah leluhur Kyushu dan satu-satunya raja yang masih hidup di gurun. Dia juga yang mendukung dunia untuk Kyushu dan mencegahnya dari kepunahan total. Suara lama itu datang dari segala penjuru, bergema terus-menerus di kedalaman bumi, dan mustahil ditemukan dari mana asalnya. Raja Pangu, Xiao Chen terkejut.
Dia sangat terkejut mendengar berita ini secara tiba-tiba. Bahkan binatang kecil seputih salju yang berperilaku baik di sebelahnya memperlihatkan ekspresi bingung. Ia memiringkan kepalanya untuk melihat Xiao Chen, lalu melihat tumpukan batu di kejauhan. Pada saat ini, Xiao Chen sudah berangsur-angsur tenang. Dia sangat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan 4 kata, tanah tua Pangu. Bagaimana bisa itu disebut, tanah tua? Mungkinkah Raja Pangu sudah tidak ada lagi? Kenapa harus di tempat lama? Kemana Raja Pangu pergi? Saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mengapa demikian? Xiao Chen bingung. Surga jauh dari kata damai seperti yang kau lihat, dan penuh dengan niat membunuh. Selama miliaran tahun, telah terjadi banyak peperangan, terutama pertempuran antara raja-raja seperti Pangu dan para raksasa di surga bahkan lebih brutal. Di masa lalu, surga telah mengalami perang para dewa dalam skala terbesar dalam sejarah. Tidak ada yang bisa bertahan hidup sendirian. Setengah dari para raksasa di surga tumbang, dan kekuatan yang mereka tinggalkan digantikan oleh generasi-generasi berikutnya. Raja Pangu menghilang dalam kekacauan itu, dan tidak pernah muncul lagi. Suara tua itu mengatakan berita yang sangat mengejutkan, yang membuat Xiao Chen lebih menyadari kekejaman dan ketegangan di surga. Tidak ada tanah murni di dunia ini. Perkelahian terjadi di mana-mana. Dunia ideal para dewa leluhur Jiushu, dunia keabadian, tampaknya sulit dicapai. Surga saja seperti ini, bagaimana negara ideal itu bisa terwujud? Mungkinkah Raja Pangu? Xiao Chen merasa mulutnya kering. Dia tidak bisa mengucapkan kata, jatuh, apapun yang terjadi. Banyak orang berspekulasi bahwa Raja Pangu mungkin mengalami kecelakaan. Meskipun ada beberapa bagian tubuhnya yang tertinggal, bagian-bagian itu tidak penting. Para dewa di surga tidak berpikir bahwa dia benar-benar telah meninggal. Dapat dibayangkan betapa tragis dan mengerikannya pertempuran saat itu. Sungguh mengerikan bahwa kehidupan dan kematian Raja Pangu yang sangat sakti pun tidak diketahui. Selama Raja Pangu masih hidup, Jiushu tidak akan hancur total. Tidak ada yang mau memaksa seorang raja ke dalam situasi yang sulit. Pada titik ini, suara tua itu berhenti sejenak dan berkata, tetapi Raja Pangu telah benar-benar menghilang terlalu lama. Beberapa bagian tubuhnya ditemukan belum lama ini. Banyak orang berpikir bahwa dia mungkin benar-benar tidak ada di dunia ini lagi. Ini fakta yang kejam. Selama miliaran tahun, raksasa di langit telah berubah beberapa kali. Bahkan seseorang sekuat Raja Manusia Batu pun hampir tidak mungkin dapat bertahan selamanya. Ada keheningan di kedalaman bumi untuk waktu yang lama sebelum Xiao Chen bertanya, Raja Pangu telah menghilang. Apa gunanya pergi ke tanah lama Pangu? Meskipun Raja Pangu telah menghilang, belum dapat dipastikan apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Para kultivator biasa tidak berani memasuki area terlarang itu sesuka hati. Selain itu, di surga ini, masih ada 1 atau 2 raksasa yang memihak Jiushu. Mereka telah menyegel tanah lama Pangu sebagai tanah suci dan orang luar tidak diperbolehkan mengganggunya. Kalian dapat bersembunyi di sana. Aku memiliki batu Pangu di sini. Kalian dapat masuk dengan batu itu. Sebuah perintah batu keras muncul di depan Xiao Chen. Dia mengambilnya di tangannya dan memandangi kota kuno para dewa yang telah hancur, lalu berkata, siapakah kamu? Petik 2. Tidak masalah siapa aku. Kau antarkan kota miniatur para dewa ke tanah lama Pangu secepatnya,
dan aku akan menghapus semua napas di sini. Xiao Chen diam-diam menebak bahwa orang ini mungkin salah satu dari satu atau dua raksasa yang memihak Jiushu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengambil risiko sebesar itu? Dan untuk memiliki cara seperti itu untuk menyembunyikan rahasia surga, dia pastilah orang yang luar biasa. Sayangnya, aku tidak datang ke sini untuk mencari perlindungan. Xiao Chen berhenti di titik ini, dan dia tidak mengucapkan kata surga. Namun suara tua itu membantunya mengatakan kebenaran, kamu berasal dari alam bawah. Kau tahu, ya? Aku tahu asal-usulmu sejak kau muncul di daerah ini. Suara tua itu berkata dengan tenang, aku sudah tahu tujuanmu pergi ke surga, tetapi orang-orang di surga yang bias terhadap Jiushu tidak dapat turun untuk membantumu karena mereka terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri. Ada musuh-musuh kuat yang mengincar mereka dan siap menyerang kapan saja. Surga saat ini adalah arus bawah dan pertempuran dapat terjadi kapan saja. Berita ini seperti air dingin yang disiramkan ke kepala Xiao Chen. Dia merasa kedinginan di sekujur tubuh dan harapan terakhirnya hancur. Jiushu hancur kali ini. Beberapa dewa leluhur yang memasuki surga sebelum Jiushu hampir semuanya tewas dalam pertempuran. Terlalu banyak hal telah terjadi di surga selama bertahun-tahun, dan bahkan sekte alien yang kuat hampir punah. Surga sekarang dalam kekacauan, dan begitu para raksasa bergabung dalam perang, hasilnya tidak akan terbayangkan. Selain itu, bahkan orang-orang kuat di surga yang dulu mendukung Jiushu mungkin perlahan-lahan mengubah ide mereka seiring berjalannya waktu. Dunia ini sangat realistis. Sangat realistis, berarti sangat kejam. Bahkan sekutu yang pernah berpihak pada Kyushu mungkin tidak dapat diandalkan. Di dunia ini, hanya jika Anda benar-benar kuat, Anda dapat tidak takut pada apapun. Menaruh harapan pada orang lain mungkin berakhir dengan keputusasaan. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Xiao Chen terdiam beberapa saat, merasa bahwa perjalanannya ke surga adalah sebuah kegagalan. Sejauh ini, masih ada beberapa kekuatan di surga yang berpihak pada Jiushu, tetapi mereka benar-benar tidak dapat memisahkan diri, dan mereka mungkin akan kembali bertempur sengit dengan faksi lainnya. Selain itu, saya menyarankan Anda untuk tidak mencari mereka. Jika tidak, Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan bantuan, tetapi Anda juga dapat melibatkan diri, karena beberapa orang benar-benar tidak dapat diandalkan. Xiao Chen mengangguk tanpa suara. Dia merasa tidak perlu lagi tinggal di surga, dan dia ingin segera kembali ke Jiushu. Bisakah Anda memberitahu saya tentang struktur kekuasaan di surga? Inilah yang ingin diketahui Xiao Chen sebelum pergi. Surga itu sangat kacau dan rumit, sulit untuk dijelaskan dengan jelas. Aku hanya akan memberitahumu ini, surga adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sangat kuat. Suara lama bergema di kedalaman bumi, sejak zaman dahulu. Banyak peradaban telah hancur, dan banyak dunia besar yang nyata telah runtuh total, dan para penyintas di antara mereka akhirnya berkumpul di surga. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dari setiap dunia yang hancur adalah yang terkuat di dunia mereka, dan surga adalah kelompok yang mengumpulkan kelompok seperti itu. Setelah mendengar rahasia ini, Xiao Chen benar-benar terkejut. Ini di luar imajinasinya. Para pembudidaya di alam surgawi termasuk dalam kelompok seperti itu. Tidak heran mereka bisa begitu angkuh dan perkasa. Ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang kuat dari seluruh dunia sepanjang masa.
Tidak heran jika Raja Manusia Batu yang tak terkalahkan tidak dapat mendominasi dunia sendirian. Raksasa seperti itu pasti tidak terbatas pada satu atau dua orang saja. Jadi, meskipun faksi alien itu kuat, mereka tidak bisa menjadi kekuatan terkuat di surga. Ada tragedi yang hampir menghancurkan mereka. Tubuh utama surga masih merupakan kekuatan lokal yang dibentuk oleh orang-orang kuat dari berbagai dunia yang hancur. Apa yang disebut kekuatan lokal juga menempati satu sisi, jadi ada posisi penguasa para raksasa tinggi. Kehidupan dan kematian Raja Pangu dan Raja Batu Sixiao tidak diketahui. Raksasa tinggi lainnya adalah Mayat Batu, Raja Teratai, Kaisar Batu, Binatang Batu Asah. Tentu saja, apa yang kukatakan hanyalah apa yang kulihat dan kudengar. Langit itu luas dan tak terbatas. Bahkan para dewa leluhur pun tidak dapat menjelajahi ujungnya. Berapa banyak rahasia yang ada, tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Pada akhirnya, suara tua itu berhenti dan berkata, "Untuk saat ini, mungkin ada prajurit yang telah kembali dari miliaran tahun yang lalu, tetapi jangan bicarakan itu. Sepanjang zaman, hanya ada satu atau dua prajurit yang telah kembali dari surga." Setelah mendengar rahasia-rahasia yang menakjubkan ini, Xiao Chen terdiam cukup lama sebelum berkata, "Dunia alien tidak sesederhana yang terlihat. Ketika berperang dengan gurun yang kacau miliaran tahun yang lalu, asal-usul Jiushu, yang memiliki 6 Raja Batu, hancur. Dari sini, kita dapat membayangkan bahwa mereka pasti memiliki kekuatan untuk mengguncang surga. Memang, pertempuran miliaran tahun lalu menggemparkan para raksasa di surga. Mereka tidak menyangka bahwa kedua belah pihak akan memiliki kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Namun sayang, setelah pertempuran itu, hanya tersisa seorang Raja Pangu yang terluka parah di gurun, dan dunia alien akhirnya meraih kemenangan tragis, membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Apakah alam surgawi benar-benar telah mengetahui kekuatan dunia lain? Xiao Chen sangat skeptis, karena berdasarkan perasaannya, dia yakin bahwa 99 anak tangga batu itu mungkin sangat rumit. Suara tua itu menjawab, "Sejak zaman dahulu, seorang Raja Batu sejati lahir di antara para pejuang kuat dari sekte lain yang naik ke surga. Namun, ia dikalahkan oleh Raja Pangu hanya 3 hari setelah kelahirannya, dan baik tubuh maupun jiwanya hancur." Xiao Chen tertegun, sungguh raja yang tragis. Kematiannya seringan bulu dan tidak berarti apa-apa. Kekuatan tempur inti dunia alien seharusnya tidak semuanya datang ke surga. 99 anak tangga batu adalah sesuatu yang tidak berani diremehkan oleh para raksasa di surga. Ini juga merupakan alasan utama mengapa kekuatan faksi alien di surga belum tercabut, dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Namun, bahkan jika masih ada satu atau dua Raja Batu di dunia alien, itu masih bukan tandingan surga. Kecuali jika dapat mereproduksi kejayaannya sebelumnya, para raksasa di surga akan waspada dan memperhatikan. Setelah itu, Xiao Chen mengajukan banyak pertanyaan lagi, namun hanya beberapa yang terjawab. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan surga. Tak ada secercah harapan di sini, dan segalanya bergantung pada dirinya sendiri. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain, dan perbaikan diri adalah satu-satunya jalan keluar. Inilah kenyataan yang harus diterima Xiao Chen. Merupakan suatu berkah bahwa langit tidak menurunkan musibah. Saya ingin mengingatkanmu untuk tidak menunjukkan peta dewa di surga,
Jika tidak, kamu akan mendapat masalah besar. Begitu para raksasa mengetahuinya, kamu akan mati. Tanpa tempat pemakaman dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Karena mereka sangat tertarik dengan peta dewa. Bagi mereka, itu adalah objek dewa yang layak direnungkan. Xiao Chen mengangguk tanpa suara. Dia takut bahkan gulungan kuno itu tidak dapat diperlihatkan. Ini juga merupakan benda suci. Akan lebih berbahaya lagi apabila para raksasa di kahyangan tahu bahwa di situ terdapat jejak pusaka 5 raja. Aku akan membantumu menutupi asal-usulmu dan mengajarimu cara menghapus sisa napas setelah membunuh para prajurit alien. Kalau tidak, kau tidak akan bisa melangkah satu langkah pun di alam surgawi. Inilah yang sangat dibutuhkan Xiao Chen. Jika tidak, ia tidak akan pernah bisa lolos dari kejaran prajurit alien itu. Bahkan dengan tengkorak batu, akan sulit untuk sepenuhnya menutupi keberadaannya. Pada saat ini, bayangan tinggi muncul di reruntuhan kota kuno para dewa. Meskipun kabur, Xiao Chen masih dapat melihat penampakannya dengan jelas dengan indera spiritualnya yang kuat. Itu patung batu. Patung batu itu tingginya ratusan kaki, sama tingginya dengan kota suci yang runtuh. Ia berdiri tegak, dengan wajah setajam pisau, garis-garis yang jelas, dan aura heroik yang mengesankan. Seperti hidup, seolah terbuat dari daging dan darah. Walau kata-katanya kedengarannya lama, dia adalah patung batu heroik seorang pemuda, yang memancarkan aura luar biasa. Dia tidak sombong atau angkuh, namun dia sangat mengagumkan dan membuat orang-orang sulit tenang. Yang paling aneh adalah yang menggantung di kepalanya bukanlah rambut panjang, melainkan tanaman merambat kuno. Di antaranya, terdapat 9 tanaman merambat dewa berwarna hijau zamrud dengan bunga putih yang sedang mekar, bening seperti kristal dan tampak seperti ukiran batu giok. Kesu, Xiao Chen cukup terkejut. Dia langsung mengenali orang di depannya. Patung batu ini persis sama dengan Kesu yang pernah dilihatnya di waktu dan ruang kuno. Kesu, patung batu besar itu bertanya dengan suara bingung dan tua. Kamu adalah kakek buyut Keke. Aku pernah melihatmu. Xiao Chen menatapnya dengan penuh keyakinan. Dia tidak pernah berharap untuk kembali ke leluhur Keke di surga. Dia mengira orang yang ada di kegelapan itu adalah raksasa di surga. Patung batu besar itu tidak mengatakan apapun. Ia hanya melambaikan tangan raksasanya, memenjarakan nafas dari tubuh Xiao Chen, dan memadatkannya ke dalam wujud Keke. Jadi begitulah adanya. Mereka adalah keturunanku. Pada titik ini, Kesu mendesah pelan dan berkata, jika menghitung orang-orang kecil dari dunia atas dan bawah, hanya ada 4 orang yang tersisa di keluarga kita. Tak perlu menebak, Anda pasti tahu siapa keempat orang ini, Keke, ayah Ke, si binatang kecil seputih salju yang pendiam dan berperilaku baik di hadapannya, dan Kesu yang berubah menjadi patung batu. Sepertinya kau telah melihat tubuh asliku. Apa yang kau lihat sekarang hanyalah sebagian dari kesadaran ilahiku. Demi melindungi orang suci dari klanku, aku memelihara sebagian kesadaran ilahiku di kota para dewa yang hancur ini. Orang di depannya sebenarnya adalah bagian dari kesadaran ilahi Kesu, yang ia bedakan untuk melindungi orang suci klannya. Tubuh aslinya tidak datang ke surga. Orang suci itu akhirnya akan kembali melawan kehendak surga. Hewan kecil seputih salju yang memegang dot di sebelahnya kebingungan setelah mendengar kata-kata ini. Bulu matanya yang panjang bergetar sedikit saat ia menatap patung batu besar itu dengan bingung. Tubuh aslimu dalam bahaya di alam bawah.
Jika Raja Manusia Batu dikirim dari dunia lain, kau mungkin. Xiao Chen mengingatkan, dia menduga Kezu mungkin menghadapi kesulitan. Akan lebih berbahaya jika kita datang ke surga. Bahkan jika para raksasa di surga tidak dapat mengambil tindakan secara pribadi, mereka tidak akan menyaksikan kelahiran raja. Kecuali jika kamu menemukan tempat berlindung. Tetapi sulit untuk mengatakannya di dunia ini. Pada akhirnya, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Meskipun patung batu besar itu berkata demikian, dia tidak khawatir. Dia berkata, secara relatif, bahkan jika ada Raja Batu di dunia lain, mustahil bagi mereka untuk bangkit saat ini. Bahkan jika satu atau dua orang selamat dari pertempuran di masa lalu, mereka hampir tidak berguna. Selain itu, saya sudah siap dan punya jalan keluar. Jika bencana benar-benar datang, saya bisa melindungi diri sendiri.